Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita malam hari ini ada di persekutuan doa ketiga dalam rangkaian Desemberan, dan ini adalah persekutuan yang pertama di tahun 2022. Tema yang diberikan adalah berkarya selagi masih ada kesempatan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa tema berkarya selagi masih ada kesempatan sering kita dengar, tetapi malam hari ini diingatkan kembali bagaimana kita menggunakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk berkarya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara, pada saat kita usia muda atau kita merasa masih muda, seringkali kita merasa bahwa kita punya ide yang cemerlang, banyak bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Demikian juga kita mempunyai tenaga yang besar, bisa untuk olahraga, bisa untuk melakukan banyak aktivitas. Juga kesempatan berkarir, membangun komunitas yang banyak dengan berbagai macam kelompok bisa kita kerjakan. Seringkali orang muda atau yang merasa muda merasa bahwa itulah kekuatan yang dimiliki. Dan saking
bangga terhadap kemampuan pada saat usia muda, seringkali kita malah melupakan hal yang utama. Pada saat kita masuk di usia tua atau usia senja atau senior, seringkali kita juga mengucapkan hal-hal sama dengan yang muda, tetapi dengan kata kunci dulu. Dulu saya sudah pernah mempunyai banyak ide yang cemerlang. Dulu saya punya tenaga yang besar. Saya punya banyak kemampuan. Saya pernah juga berkarir dengan luar biasa. Saya membangun komunitas dengan banyak kelompok, juga pernah saya kerjakan. Nah, seringkali pada saat usia senja, kita menceritakan pengalaman dulu itu dengan bersemangat. Sangat luar biasa. Tetapi orang muda yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok usia senja ini menjadi merasa bosan. Kok diulang-ulang terus? Kok dulu? Yang penting itu sekarang. Bapak Ibu saudara, kebanggaan orang yang sudah memasuki usia senja adalah memang mengingat-ingat hal yang pernah dikerjakan pada masa yang lalu. Dan itu adalah masa keemasan dari kelompok usia senja. Tetapi seringkali orang muda yang sekarang ini menjadi tidak apresiatif terhadap apa yang dikerjakan oleh orang tua. Jadi bisa ditanyakan kepada Simbah atau Bapak Ibu kelompok muda yang saat ini ada, bahwa mereka sudah pernah melakukan seperti yang disampaikan pemuda yang sekarang, yang dibanggakan sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali menjadi muda itu merasa bahwa mereka adalah kelompok yang luar biasa. Mereka kelompok yang sekarang ini sedang on fire, berapi-api. Tetapi kita perlu mengingat bahwa muda itu tidak selamanya muda. Hari ini kita ada di posisi pemuda, orang muda, atau yang disebut berjiwa muda. Tidak apa-apa, tetapi perlu diingat bahwa besok kita sudah menjadi tua. Dan barangkali lusa kita sudah kembali ke rumah Bapa. Kalau hari ini kita diberi kesempatan boleh memasuki tahun 2022, mungkin tidak terbayangkan bahwa kita masih ada hingga saat ini. Pergunakan waktu dan anugerah yang Tuhan beri itu dengan sungguh-sungguh. Besok bisa jadi makan waktu yang panjang, tapi bisa juga makan waktu yang pendek. Untuk sampai kepada lusa, bisa jadi juga makan waktu yang panjang atau juga waktu yang pendek. Karena jam kehidupan itu rahasia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan jarum jam kehidupan itu akan berhenti. Karena itu, kalau kita ada di hari ini, kita perlu bersiap-siap untuk besok dan juga bersiap-siap untuk lusa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran bahwa hidup itu hanya sebentar, seperti pepatah orang Jawa mengatakan, urip kuwi mung mampir ngombe. Menunjukkan bahwa kehidupan itu singkat.
Bagaimana kehidupan yang singkat itu akan berharga, masing-masing kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Pengkhotbah menggambarkan bahwa ketika usia tua itu digambarkan matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Perempuan-perempuan tidak bisa menggiling lagi, orang yang tadinya kuat menjadi bungkuk badannya lemah, penyanyinya tunduk, artinya pendengaran mungkin juga berkurang. Barangkali gigi tanggal, rambut berubah warna menjadi putih, beruban. Kalau duduk untuk berdiri menjadi berat. Jadi ada banyak sekali kekurangan yang mungkin dirasakan secara fisik. Tetapi mungkin secara hati kita juga diharapkan masih tetap berkobar-kobar, menyala untuk terus bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, inti dari semuanya itu ketika hari ini, besok, dan lusa harus tetap dijalani dan setiap orang harus bersiap-siap adalah berkaryalah selagi masih ada. Berkarya untuk hidup hari ini dan juga untuk hidup di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, satu kesadaran penuh baik kita orang muda atau kita yang sudah lanjut usia atau yang sedang mempersiapkan untuk memasuki usia lanjut, kita harus sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang beriman kepada Yesus dan kita ini sudah dibenarkan oleh Allah. Manusia yang tadinya seharusnya mendapatkan penghukuman, tetapi karena Tuhan Yesus kita dibenarkan, diselamatkan dari murka Allah. Karena itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, sesuai dengan pepatah Jawa, urip kudu urup. Artinya urup itu hidup menyala. Menyalanya mau seperti apa? Mau seperti korek api yang melik-melik kecil, atau mungkin seperti lilin yang bisa lebih lama, atau seperti lentera yang jauh lebih lama, atau seperti obor yang menyalanya lebih terang. Monggo saja. Yang penting urip kita itu urup. Seberapapun urupnya, tidak masalah, yang penting tidak padam, tidak mati, tetapi hidup kita itu menyala. Menyala untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menyala untuk bisa menjadi berkat dan menjadi hormat kemuliaan untuk Tuhan. Caranya bermacam-macam. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah atau sekarang pun sedang tetap melakukan itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Bisa melalui ucapan yang memberi semangat kepada orang lain, kehadiran pada saat orang lain membutuhkan. Juga kalau anak-anak muda yang sekarang bisa ambil bagian di dalam pelayanan multimedia yang luar biasa, karena memang sekarang ini zamannya adalah ibadah melalui online dan sebagainya, supaya orang lain juga masih tetap bisa terhubung dengan Tuhan melalui media yang ada, ataupun yang jadi pemusik, yang menjadi song leader, yang menjadi seksi perkunjungan, atau yang lain. Tetapi mungkin sebagai orang yang sudah merasa usia senja barangkali menjadi agak minder. Lah aku kan wis tuwa, aku bisa apa? Karena dari sisi fisik aku mengalami kelemahan, mengalami keterbatasan, mengalami kekurangan. Jangan salah Bapak Ibu. Karena usia tua
Meskipun energinya berkurang secara fisik, tetapi semangat dalam berkarya di dalam Tuhan, saya percaya masih tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu yang saat ini mungkin merasa bahwa sudah terbatas dalam olah fisik, masih bisa berkarya di dalam Tuhan menjadi penasehat. Karena hikmat dari orang-orang tua yang sudah jauh lebih dulu melalui kehidupan ini dibandingkan yang lebih muda, pasti mempunyai nasihat yang sangat berguna bagi kelompok muda untuk terus bisa melakukan hidup jauh lebih baik. Juga memberi semangat dan dorongan kepada kelompok muda ketika mengalami masalah, mengalami pergumulan di dalam hidup. Karena orang-orang yang sudah tua, yang sudah pernah mengalami itu bisa berbagi sharing pengalaman. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin dalam usia yang sudah merasa lemah secara fisik bisa mendukung di dalam doa. Semua orang yang ambil bagian di dalam pelayanan bisa didukung di dalam doa karena memang doa besar kuasanya. Juga mungkin bisa memberikan pujian, apresiasi terhadap apa yang dikerjakan orang-orang muda saat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa urip kudu urup? Karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali. Kalau saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk kita urip, jadikanlah urip itu yang bermanfaat. Urip itu yang menjadi berkat untuk orang lain. Bukan malah dibicarakan di belakang orang bahwa kita ini dalam tanda kutip nyebelin, jengkel marahi, mengamuk orang lain, dan setiap kehadiran kita malah dihindari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau karena ini persekutuan dalam rangka Desemberan, seringkali kita merayakan Natal itu di penghujung tahun. Artinya tinggal beberapa hari kita akan berganti tahun yang baru, memasuki tahun yang baru. Kalau kita merayakan Natal, artinya kita sudah menjalani hidup di tahun yang berjalan itu sekitar 360 hari. Pertanyaannya, kalau kita ketemu Natal, apa yang sudah kita kerjakan dalam tahun yang berjalan itu? Apakah hidup kita memberi arti untuk sesama dan juga menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan? Atau justru 360 hari yang kita lalui itu menjadi sebuah kesia-siaan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita memasuki tahun 2022 baru 5 hari, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjalan 360 hari ke depan. Kita mau apa? Mengisi hari-hari kita 360 hari ke depan. Tujuan dari hidup kita adalah gambaran saya selalu berharap bahwa pada akhirnya nanti ketika lusa kita pulang ke rumah Tuhan, Tuhan akan menjemput kita, akan metuk kita itu dengan berlari
memeluk dan mencium kita sebagai apresiasi, sebagai penghargaan, sebagai kesukaan yang besar bahwa ternyata Tuhan menciptakan kita itu tidak sia-sia. Kalau kita bertanya kepada tukang kayu, kenapa membuat kursi, tukang kayu akan menjawab, oh untuk duduk. Nah, kita bisa bertanya kepada Tuhan, tujuan Tuhan membuat dan menciptakan kita itu untuk apa? Kita bisa merenung bersama-sama, mumpung masih 5 hari perjalanan hidup di tahun 2002, supaya ini menjadi bekal kita bersama bahwa 360 hari ke depan kita benar-benar bisa memenuhi tujuan Tuhan menciptakan kita. Bahwa hidup kita benar-benar berarti untuk sesama dan juga menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan pengharapan kita bahwa ketika nanti kita pulang, Tuhan benar-benar dengan penuh semangat menjemput kita dengan berlari, memeluk dan mencium kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, apakah ini ada sesi bertanya dan bersharing? Ibu Ovi? Nggak ada sih Mbak, tapi nggak apa-apa boleh kalau ini kan PD terakhir, 1-2 pertanyaan nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu silakan sharing tentang perjalanan kehidupan yang pernah dikerjakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi kekuatan untuk setiap kita yang saat ini bergabung bersama di dalam persekutuan doa yang ketiga ini. Dipersilahkan. Apakah wonten? Kalau tidak, Mungkin bisa ditunggu sampai 19.20 kali ya Mbak. Kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa. Soalnya temanya ini memang apa ya, temanya sangat menarik ya. Karena ini kan tentang bagaimana menjadi seseorang yang berkarya gitu loh. Apalagi ini kan awal tahun gitu kan. Setelah melewati Natal dan ya. tutup tahun gitu kan. Jadi mungkin kalau ada yang Bapak Ibu, saudara yang mau sharing bisa. Untuk kita misalnya kayak kick off lah ya untuk menuju tahun 2022 ya, yang lebih baik. Belum terlambat kalau misalnya mau buat resolusi baru untuk tahun 2022. Apa yang akan ditambahkan supaya bisa menjadi berkat dalam berkarya selama Tuhan masih memberikan anugerah kehidupan. Monggo saja Bapak Ibu, kalau misalnya tidak, berarti kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam doa syafaat. Ya, boleh Mbak. Kita langsung doa syafaat aja, apa-apa.
Atau enggak nunggu ini dulu mari aja kali ya? kita gimana, Pi? Atau enggak nunggu ini selesai dulu kali ya? Biar enggak campur-campur suaranya. Ngepasin azan soalnya. Dicampur be sholat, soalnya cedak masjid. Ya atau enggak nungguin dulu aja deh, Pak. Terus nanti baru mulai doa. Ya, Biar baiklah. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini kami masih diizinkan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih Tuhan memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan memberi kami kesukacitaan. Terima kasih memberi kami kesempatan untuk kami masih bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, meskipun dengan media yang berbeda. Tuhan, terima kasih mengingatkan kami bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami hidup. Dan Tuhan mengingatkan juga melalui pengkhotbah, selama kami masih diberi kesempatan untuk hidup, biarlah kami berusaha dengan sungguh-sungguh berkarya bagi Tuhan dan sesama. Ajar kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sudah dibenarkan Tuhan, diselamatkan dari murka Tuhan, dan biarlah sebagai ucapan syukur kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kami melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Secara khusus, kami mohon untuk perjalanan kami di tahun ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami meyakini ketika kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan mampu menjagai kami, melindungi kami, dan membuat hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan, kami berserah atas kehidupan kami bersama, dan supaya Tuhan sungguh memakai kehidupan kami menjadi berkat yang luar biasa, sesuai dengan talenta dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Wisma Panunggal Merican. Bantu kami untuk kami boleh menggunakan pelayanan yang Tuhan sediakan, dan kami ambil bagian menjadi rekan sekerja Tuhan dengan apapun yang bisa kami berikan. Terima kasih untuk setiap pemuda yang ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan melalui pelayanan multimedia, sehingga
Semoga persekutuan melalui Zoom bisa terlaksana dengan baik. Kami terjawab kerinduan untuk tetap bisa bersekutu meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih juga untuk kelompok usia senjang yang tetap mendukung di dalam doa, memberikan nasihat, memberikan dorongan, sehingga semangat yang masih menyala untuk terus berkarya di dalam Tuhan juga boleh tersalurkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus tuntun dan berkati kehidupan kami. Ampuni untuk dosa salah yang kami lakukan kepadamu di dalam Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Opi. Oke, Mbak Denu, terima kasih untuk firman-Nya di malam hari ini. Benar banget. Jadi kalau kita belajar tentang pengkhotbah itu memang pasti akan membahas tentang kesia-siaan. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu sebenarnya sia-sia gitu loh. Jadi yang nggak sia-sia itu ya ketika kita mau hidup memang di dalam Tuhan, ngikutin apa yang sesuai dengan tata aturannya dia, seperti itu. Dan sebagai anak muda, nggak anak muda juga sih saya ini, sebagai seseorang yang di usianya masih di bawah 30, kadang-kadang juga ketika orang tua memberitahu, memberikan saran itu, saya nggak bisa langsung terima pada saat itu. Tapi sekarang saya belajar bahwa apa yang beliau-beliau lewati, apa yang beliau-beliau alami itu, ya mungkin saya akan alami juga nantinya, gitu loh. Mungkin saya nggak ngerasain sekarang, mungkin saya belum mengalami itu sendiri, tapi ketika nantinya saya menghadapi hal yang sama, saya tahu bagaimana saya melewati itu semua. Jadi sebenarnya kalau ibarat kata dibilang nggak perlu kepentok dulu baru sadar, tapi setidaknya sudah ada pencegahan terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih untuk Pak Danu, dan saya berharap nggak cuma saya sebagai pemuda, tapi juga Bapak Ibu juga akhirnya siap untuk bisa melewati tahun 2022 ini. Kita nggak ada yang tahu tahun ini akan menjadi seperti apa, apakah pandeminya langsung bisa selesai, atau mungkin ada hal-hal lain yang entah, kita nggak tahu gitu kan, tapi kita berharap bahwa kita punya Tuhan yang bisa menolong kita, dan harapannya apapun itu, bagaimana tahun ini akan berjalan seperti apa, kita tetap punya hidup yang terus bertumbuh pada Tuhan, kemudian tetap bergantung kepada Dia, dan tidak menyanyiakan waktu yang ada.